Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di channel CGS 18. Jangan pernah jaga benteng tua itu saat kabut turun, kalau masih ingin pulang hidup-hidup. Aldi baru saja mendapat tugas malam menjaga benteng peninggalan penjajahan di pinggir kota. Warga sekitar sudah mengingatkan. Katanya, setiap kabut datang, penunggu benteng akan muncul mencari orang baru. Tapi Aldi tidak percaya. Jam 12 malam, kabut mulai memenuhi halaman benteng. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada suara hewan. Tidak ada angin. Lalu, suara langkah sepatu tentara terdengar dari lorong batu. Aldi langsung menyorotkan senter. Kosong. Namun suara itu makin dekat. Saat Aldi menoleh ke arah gerbang, ia melihat puluhan sosok tentara berdiri diam di tengah kabut. Wajah mereka pucat. Mata mereka hitam kosong. Dan di depan barisan itu, berdiri sosok penjaga benteng membawa pedang tua berlumuran darah. Sosok itu perlahan menunjuk Aldi. Tiba-tiba semua tentara berjalan bersamaan. Aldi panik dan mencoba lari. Tapi pintu benteng menutup sendiri. Lampu senternya mati. Dan dari belakang, terdengar bisikan tepat di telinganya. Sekarang, kamu yang menjaga benteng ini. Keesokan paginya, warga hanya menemukan senter Aldi di depan gerbang. Sedangkan Aldi hilang tanpa jejak. 3 hari setelah Aldi hilang, polisi akhirnya datang ke benteng tua itu. Mereka mengira Aldi kabur karena ketakutan. Sampai salah satu polisi menemukan rekaman CCTV pos penjaga yang masih menyala. Awalnya rekaman terlihat normal. Aldi duduk sendirian sambil memainkan ponsel. Lalu tepat pukul 12 malam, kabut masuk perlahan ke dalam pos. Dan sesuatu mulai muncul dari gerbang benteng. 1, 2, puluhan sosok tentara berjalan masuk tanpa suara. Mereka berdiri mengelilingi pos jaga. Aldi terlihat panik. Ia mencoba keluar. Tapi pintu pos seperti ditahan dari luar. Lalu kamera mendadak dipenuhi gangguan hitam. Saat gambar kembali normal, Aldi sudah berdiri di luar pos. Diam. Menghadap ke arah benteng. Seolah sedang mendengarkan seseorang. Kemudian, sosok penjaga benteng muncul tepat di belakang Aldi. Tubuhnya penuh luka. Matanya gelap kosong. Dan pedang tuanya menyeret tanah batu sambil mengeluarkan suara yang membuat polisi ketakutan. Aldi tidak berlari. Tidak melawan. Ia justru berjalan mengikuti sosok itu masuk ke dalam kabut. Pelan, hingga menghilang bersama barisan tentara. Di akhir rekaman, kamera menangkap satu hal mengerikan. Sesosok penjaga baru berdiri di gerbang benteng, memegang senter milik Aldi. Dan wajah penjaga itu adalah Aldi sendiri. Sejak malam itu, benteng tua tersebut resmi ditutup. Tidak ada warga yang berani mendekat setelah maghrib. Namun sebulan kemudian, 3 pembuat konten horor nekat datang untuk membuktikan cerita Aldi hanyalah mitos. Mereka masuk sambil melakukan siaran langsung. Awalnya penonton menertawakan suasana benteng yang terlihat kosong. Sampai salah satu dari mereka menemukan pos penjaga lama.
Di atas meja berdebu. Masih ada senter milik Aldi. Padahal polisi sudah membawanya sebagai barang bukti. Teman mereka mulai ketakutan. Tapi siaran tetap berjalan. Jumlah penonton naik drastis saat suara langkah tentara mulai terdengar dari lorong bawah tanah. Salah satu kamera mendadak menangkap sosok pria berdiri di atas benteng. Diam tanpa bergerak. Saat kamera zoom perlahan, penonton live langsung spam komentar. Itu di belakang kalian. Mereka panik dan menoleh. Kosong. Namun tiba-tiba, suara sirene tua berbunyi keras dari dalam benteng. Wow! Kabut langsung memenuhi seluruh ruangan. Kamera mulai error. Dan satu persatu bayangan tentara muncul dari balik kabut. Wajah mereka hancur. Tubuh mereka penuh luka perang. Ketiga pembuat konten itu langsung berlari menuju gerbang keluar. Tapi gerbang benteng tertutup sendiri. Brak! Salah satu dari mereka menangis histeris. Sedangkan kamera live masih terus berjalan. Dan ribuan penonton melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aldi berdiri di tengah kabut memakai seragam penjaga benteng. Matanya hitam kosong. Lalu ia berkata pelan ke arah kamera. Penunggu baru sudah datang. Setelah kalimat itu terdengar, siaran langsung terputus. Namun anehnya, rekaman live tersebut tetap tersimpan otomatis di internet. Dan yang lebih mengerikan, jumlah penontonnya terus bertambah setiap malam jam 12 tepat. Banyak orang mengaku mendengar suara bisikan aneh saat menonton ulang video itu memakai headset. Datanglah ke benteng. Awalnya semua mengira itu hanya editan. Sampai beberapa orang yang menonton video tersebut mulai hilang satu persatu. Ada yang ditemukan linglung di pinggir hutan dekat benteng. Ada juga yang mengaku melihat Aldi berdiri di depan rumah mereka saat kabut turun. Polisi akhirnya mencoba menghapus semua video itu dari internet. Tapi setiap video dihapus, video yang sama muncul lagi dari akun berbeda. Dengan judul baru, Penunggu Benteng sedang mencari pengganti. Malam itu, seorang petugas polisi memberanikan diri datang sendirian ke benteng untuk menghancurkan server kamera live yang tertinggal. Ia masuk sambil membawa senter dan pistol. Benteng terlihat kosong. Terlalu kosong. Sampai ia menemukan ruang bawah tanah yang dulu tidak pernah ada di denah benteng. Di dalam ruangan itu, puluhan televisi tua menyala sendiri. Semua layar menampilkan wajah orang-orang yang hilang. Mereka berdiri diam di tengah kabut, menatap lurus ke kamera. Lalu di layar paling tengah, muncul Aldi. Ia tersenyum perlahan dan berkata, "Kami masih kurang satu penjaga lagi." Tiba-tiba semua televisi mati bersamaan. Duar. Ruangan langsung gelap total. Petugas itu panik dan menyalakan senter. Namun saat cahaya muncul, puluhan tentara sudah berdiri mengelilinginya dalam diam. Dan di belakang mereka, Aldi berjalan mendekat sambil menyeret pedang tua. Suara langkahnya menggema pelan. Lalu rekaman kamera tubuh polisi itu berhenti. Tepat saat terdengar jeritan panjang dari ruang bawah tanah benteng tua tersebut. Keesokan harinya, kamera tubuh milik polisi itu ditemukan di depan gerbang benteng.
rusak, basah oleh lumpur dan bercak darah hitam. Polisi mencoba memutar sisa rekamannya. Awalnya hanya layar gelap dan suara napas panik. Sampai tiba-tiba muncul satu ruangan besar di bawah benteng. Ruangan itu dipenuhi rantai tua, seragam tentara lusuh, dan bendera penjajahan yang sudah robek. Di tengah ruangan, berdiri sebuah kursi kayu tua menghadap tembok batu. Dan seseorang sedang duduk di sana. Diam. Saat polisi memperbesar rekaman, mereka langsung terdiam. Orang itu adalah petugas yang hilang semalam. Namun tubuhnya sudah memakai seragam penjaga benteng. Kepalanya menunduk. Tangannya memegang senter tua milik Aldi. Lalu terdengar suara berat dari belakang kamera. Penjaga lama boleh pergi, penjaga baru harus tinggal. Petugas dalam rekaman perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam sepenuhnya. Dan mulutnya tersenyum lebar tidak wajar. Tiba-tiba seluruh layar dipenuhi gangguan. Namun sebelum rekaman berhenti, kamera sempat menangkap sesuatu di dinding benteng. Ratusan nama tertulis penuh darah. Nama tentara. Nama warga. Nama orang hilang. Dan paling bawah, muncul tulisan baru yang seperti baru saja ditulis. Siapa yang menonton, akan datang. Berikutnya, sejak rekaman itu bocor ke internet, orang-orang mulai ketakutan. Karena setiap pukul 12 malam, nama baru selalu muncul sendiri di dinding benteng. Dan anehnya, nama itu selalu milik orang yang terakhir menonton video tersebut sampai selesai. Semakin banyak orang mencoba mencari tahu rahasia benteng itu, semakin banyak juga yang menghilang. Pemerintah akhirnya menutup seluruh area dan memasang pagar besi tinggi di sekitar benteng. Siapapun dilarang masuk. Namun setiap malam, warga sekitar masih mendengar suara barisan tentara berjalan dari dalam kabut. Suatu malam, seorang penjaga baru ditempatkan di luar pagar benteng. Namanya Damar. Ia sudah mendengar semua cerita tentang Aldi dan orang-orang yang hilang. Tapi ia tidak percaya pada hal mistis. Sampai tepat jam 12 malam, radio komunikasinya tiba-tiba menyala sendiri. Gerbang, buka gerbang. Suara itu terdengar putus-putus seperti rekaman tua. Damar langsung memeriksa sekitar. Kosong. Namun lampu pos jaga mulai berkedip pelan. Lalu dari arah benteng, muncul kabut hitam yang bergerak perlahan mendekat. Di dalam kabut itu, terlihat puluhan tentara berjalan tanpa suara. Damar gemetar. Ia mencoba lari menuju mobil patroli. Tapi mesin mobil tiba-tiba mati total. Dan dari kaca spion, ia melihat Aldi duduk di kursi belakang. Wajahnya pucat. Matanya gelap kosong. Aldi lalu berbisik pelan. Gerbangnya sudah dibuka. Brak! Pagar benteng tiba-tiba terbuka sendiri. Kabut langsung keluar memenuhi jalan raya. Lampu jalan mati satu persatu. Dan malam itu, semua kamera CCTV kota merekam hal yang sama. Ratusan tentara berjalan keluar dari benteng tua. Dipimpin oleh Aldi, yang kini membawa lentera merah sambil tersenyum ke arah kamera. Sejak malam tersebut, orang-orang mulai percaya bahwa penunggu benteng tidak lagi tinggal di dalam benteng. Mereka sudah berjalan di luar sana.
Setelah kemunculan pasukan berkabut itu, kota kecil di sekitar benteng berubah mencekam. Setiap malam jam 12, selalu ada orang yang mendengar ketukan pintu 3 kali. Dan anehnya, siapapun yang membuka pintu setelah ketukan itu, tidak pernah terlihat lagi. Warga mulai memasang doa, garam, bahkan menutup rumah rapat-rapat saat malam tiba. Namun semua itu tidak menghentikan mereka. Karena pasukan dari benteng itu tidak mencari rumah. Mereka mencari nama. Suatu malam, seorang guru tua bernama Pak Rahmat menemukan secari kertas di depan rumahnya. Di kertas itu hanya tertulis, "Giliranmu malam ini." Pak Rahmat ketakutan dan langsung membakar kertas itu. Tapi tepat pukul 12 malam, radio tua di rumahnya menyala sendiri. Lagu perang zaman penjajahan terdengar samar. Lalu suara Aldi muncul pelan dari radio. "Buka pintunya." Pak Rahmat tidak menjawab. Ketukan mulai terdengar. Semakin lama semakin keras. Sampai akhirnya seluruh lampu rumah mati. Dalam gelap, Pak Rahmat mendengar suara banyak orang berdiri di depan rumahnya. Diam. Tidak bergerak. Lalu terdengar suara langkah memasuki rumah, padahal pintu masih terkunci. Pak Rahmat gemetar sambil menyorotkan senter. Dan di ruang tamunya, puluhan tentara sudah berdiri berjajar dengan wajah penuh luka. Di tengah mereka, Aldi melangkah maju sambil membawa lentera merah. "Bentengnya sudah penuh," katanya pelan. "Sekarang kota ini, markas baru kami." Keesokan paginya, rumah Pak Rahmat kosong total. Namun di dinding ruang tamunya, tertulis dengan cat merah, "Pasukan penjaga sudah bangkit." Sejak tulisan merah itu muncul, seluruh kota mulai berubah menjadi sunyi setelah tengah malam. Tidak ada kendaraan. Tidak ada suara warga. Karena semua orang takut keluar rumah. Namun ketakutan terbesar datang seminggu kemudian, saat kabut hitam mulai muncul di kota sebelah. Artinya, pasukan penjaga benteng mulai menyebar. Pemerintah pusat akhirnya mengirim tim khusus militer untuk menghancurkan benteng tua itu. Mereka datang lengkap dengan senjata dan alat berat. Komandan tim yakin semua ini hanya ulah manusia dan penyebaran rumor internet. Malam pertama operasi, mereka langsung memasuki benteng. Awalnya aman. Sampai salah satu prajurit menemukan ruang bawah tanah yang dulu ada di rekaman polisi. Di dalam ruangan itu, masih ada ratusan nama di dinding. Namun sekarang jumlahnya bertambah. Dan semua nama baru memiliki satu tanda yang sama. Tanggal kematian mereka belum terjadi. Salah satu tentara mulai panik. Karena ia menemukan namanya sendiri tertulis paling bawah. Belum sempat mereka keluar, seluruh pintu bunker tertutup sendiri. Lampu langsung mati. Dalam gelap, terdengar suara langkah pasukan berjalan mengelilingi mereka. "Tok! Tok! Tok!" Komandan berteriak memerintahkan tembakan. Tapi peluru mereka seperti menembus kabut kosong. Lalu satu persatu senter prajurit mati. Dan dari ujung lorong, muncul Aldi bersama ratusan tentara berkabut. Kini jumlah mereka jauh lebih banyak.
Aldi mengangkat lentera merah tinggi-tinggi. Lalu berkata pelan, "Perang mereka belum selesai." Tiba-tiba sirene perang berbunyi di seluruh benteng. Dan malam itu, seluruh kontak dengan tim militer terputus tanpa jejak. Keesokan paginya, warga melihat sesuatu yang membuat kota lumpuh total. Ratusan tentara berkabut berdiri diam di atas benteng saat matahari terbit. Dan di paling depan, Aldi menatap langsung ke arah kota sambil tersenyum perlahan. Matahari pagi itu tidak menghangatkan kota sama sekali. Kabut masih menggantung di sekitar benteng. Dan ratusan tentara berkabut masih berdiri diam tanpa bergerak. Warga hanya bisa melihat dari kejauhan sambil ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Sampai tiba-tiba, sirene perang berbunyi lagi. Seluruh tentara berkabut langsung menoleh bersamaan ke arah kota. Lalu, mereka mulai berjalan turun dari benteng. Langkah mereka terdengar seperti gema perang lama. Semakin dekat, semakin banyak. Orang-orang panik dan mencoba melarikan diri keluar kota. Namun semua jalan mendadak dipenuhi kabut hitam. Mobil-mobil berhenti sendiri. Sinyal telepon hilang total. Dan setiap layar televisi di kota menampilkan hal yang sama. Wajah Aldi dengan mata hitam pekat dan senyum dingin. "Benteng baru sudah dipilih," katanya pelan. Malam itu, seluruh listrik kota padam. Dalam gelap, warga mendengar suara pintu rumah dibuka paksa satu persatu. Jeritan mulai terdengar dari berbagai arah. Namun yang paling mengerikan, orang-orang yang hilang malam itu kembali keesokan paginya. Mereka berjalan pelan di jalan raya. Diam. Wajah pucat. Mata kosong. Dan semuanya memakai seragam penjaga benteng. Kini jumlah pasukan Aldi semakin banyak. Bukan lagi tentara lama, tapi warga kota sendiri. Di tengah jalan utama, Aldi berdiri sambil membawa lentera merahnya. Lalu ia menunjuk ke arah luar kota. Ke arah tempat-tempat lain yang masih ramai manusia. Dan untuk pertama kalinya, seluruh pasukan penjaga berbicara bersamaan dengan suara berat menggema. Cari penjaga baru. Keesokan malamnya, kabut hitam mulai keluar dari kota. Perlahan menyebar ke desa-desa sekitar. Semua orang yang melihatnya hanya punya dua pilihan. Lari, atau menjadi bagian dari pasukan penjaga. Pemerintah akhirnya mengumumkan keadaan darurat. Seluruh akses menuju kota ditutup total. Namun semuanya sudah terlambat. Karena setiap orang yang menonton video benteng, mendengar sirene perang, atau melihat lentera merah Aldi, mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di depan benteng tua. Dan seseorang selalu berbisik, "Pulanglah." Sementara itu, di pusat benteng, Aldi duduk di kursi kayu tua dalam ruang bawah tanah. Di depannya berdiri ribuan penjaga berkabut. Tentara lama, polisi, warga kota. Semua diam menunggu perintah. Namun tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara langkah pelan. Seorang pria tua muncul dari balik gelap. Tubuhnya penuh luka tua perang. Matanya tajam. Ia adalah penjaga pertama benteng. Orang yang dulu memulai kutukan itu ratusan tahun lalu. Pria tua itu menatap Aldi lama. Lalu berkata,
Pasukanmu sudah cukup banyak. Aldi menunduk hormat. Tapi gerbangnya belum terbuka sepenuhnya, jawabnya. Pria tua itu tersenyum tipis. Kemudian menunjuk ke sebuah pintu besi raksasa di dasar bunker. Pintu yang selama ini terkunci. Di balik pintu itu, terdengar ribuan suara orang menjerit bersamaan. Pria tua berkata pelan, "Kalau pintu itu terbuka, dunia mereka selesai." Aldi mendekati pintu besi tersebut. Lentera merah di tangannya mulai menyala semakin terang. Sementara di luar benteng, langit berubah merah gelap. Kabut memenuhi seluruh kota. Dan semua penjaga berkabut berlutut bersamaan. Aldi mengangkat lentera tinggi-tinggi. Lalu berteriak, "Bangun!" Pintu besi raksasa langsung terbuka sedikit. Jeritan mengerikan mengguncang seluruh benteng. Tangan-tangan hitam mulai keluar dari celah pintu. Namun tepat saat itu, sesuatu terjadi. Senter tua milik Aldi yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba menyala sendiri. Cahayanya berkedip cepat. Dan dari dalam cahaya itu, muncul wajah Aldi yang dulu. Wajah manusia normal sebelum ia menjadi penjaga. Ia melihat semua pasukan berkabut di sekelilingnya. Lalu menatap pintu neraka yang mulai terbuka. Untuk pertama kalinya, Aldi terlihat ketakutan. Kenangan saat dirinya diculik benteng muncul kembali. Jeritan orang-orang, kutukan, dan semua korban yang dipaksa menjadi penjaga selamanya. Aldi akhirnya sadar. Ia bukan pemimpin pasukan. Ia hanya korban berikutnya. Pria tua penjaga pertama langsung menyadari perubahan itu. "Jangan melawan," bentaknya. Namun Aldi menggenggam lentera merahnya kuat-kuat. Lalu, ia menghancurkannya ke lantai. Seketika seluruh benteng bergetar hebat. Kabut hitam mulai menghilang. Pasukan penjaga berteriak kesakitan. Satu persatu tubuh mereka berubah menjadi abu. Pria tua itu menjerit marah sebelum tubuhnya ikut hancur bersama bayangan gelap. Pintu besi raksasa perlahan menutup kembali. Jeritan dari dalam bunker menghilang. Dan untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, benteng tua itu menjadi sunyi. Keesokan paginya, kabut hilang total. Semua orang yang sempat menjadi penjaga ditemukan pingsan di berbagai tempat. Masih hidup. Namun Aldi tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya senter tuanya di depan gerbang benteng. Dan sejak hari itu, benteng tua tersebut benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi suara tentara. Tidak ada lagi kabut hitam. Hingga bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil yang bermain di reruntuhan benteng menemukan sesuatu terkubur di bawah tanah. Sebuah lentera merah retak. Dan saat malam tiba, lentera itu menyala sendiri. Malam saat lentera merah itu menyala kembali, anak kecil bernama Reno langsung mendengar suara bisikan dari bawah tanah. Pelan, namun jelas. "Bangunkan kami." Reno ketakutan dan menjatuhkan lentera itu. Tapi anehnya, api merah di dalamnya tidak padam. Justru semakin terang. Di saat yang sama, kabut tipis mulai muncul lagi di sekitar reruntuhan benteng. Padahal selama bertahun-tahun tempat itu sudah tenang. Reno berlari pulang sambil menangis. Namun malam itu, ia terus mendengar suara langkah di luar rumahnya.
Persis seperti cerita lama tentang pasukan penjaga. Ayah Reno mencoba menenangkan anaknya. Ia mengira Reno hanya mimpi buruk. Sampai listrik rumah mendadak mati total. Dan dari jendela, mereka melihat seseorang berdiri di tengah jalan berkabut, membawa senter tua. Ayah Reno memberanikan diri membuka pintu sedikit. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Itu Aldi. Namun wajahnya kini lebih pucat dari sebelumnya. Matanya kembali hitam kosong. Dan di tangannya, lentera merah yang tadi ditemukan Reno sudah menyala sempurna. Aldi tersenyum pelan. Lalu berkata, "Kutukannya belum selesai." Tiba-tiba seluruh kota kembali dipenuhi suara siren perang. Wow! Kabut hitam muncul dari tanah. Lebih tebal. Lebih luas. Dan dari balik kabut itu, muncul sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bukan tentara. Bukan penjaga benteng. Melainkan sosok-sosok tinggi hitam dengan wajah tanpa mata berjalan perlahan menuju kota. Aldi menatap mereka sambil berbisik. Gerbangnya akhirnya terbuka. Langit berubah gelap merah. Tanah mulai bergetar. Dan jauh di bawah reruntuhan benteng, pintu besi raksasa terdengar terbuka kembali. Duum! Di dalam kegelapan bunker, ribuan mata merah perlahan terbuka bersamaan.